Mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim jaksa penuntut umum, dan juga majelis hakim yang mulia melakukan mubahalah. Sebenarnya Mas Anas itu menjelang kongres di Bandung ditawari oleh Pak SBY untuk menjadi sekjen. Messenger mengatakan itu permintaan dari Pak SBY. Kenapa ditolak 1 hari sebelum kongres? Bukan ditolak, saya tidak. Sebenarnya menegaskan bahwa kasus yang dialami itu bukan murni kasus hukum, sehingga dia jikalau keluarnya Anas menjadi ancaman bagi Demokrat, bukan berarti Anas Urbaningrum akan melakukan politik balas dendam terhadap Partai Demokrat. Sekalipun Ujang Komarudin menyampaikan kemungkinan masuknya Anas Urbaningrum masuk ke rutan Sukamiskin akibat daripada dikerjain oleh petinggi-petinggi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba melalui semangatkan, Anas Urbaningrum mengajukan permintaan khusus soal pembebasan pada 9 April mendatang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung, Kurnat Kasmiri, menyatakan Anas meminta agar proses pembebasan digelar pada sore hari. Kurnat mengatakan Anas akan menjalani cuti menjelang bebas, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk mengikuti kegiatan pembinaan hingga berinteraksi dengan yang lain. Dan teman-teman yang saya hormati, kemarin beredar bahwa Anas Urbaningrum akan melaksanakan atau juga akan mendapatkan pembebasan di bulan April 2023 ini. Dan kata Ketua Umum KNPI mengatakan bahwa Pak Anas atau Bang AU itu tinggal nunggu SK CMB cuti menjelang bebas begitu. Entah tanggal 10, entah tanggal 9, atau entah tanggal 17. Yang jelas dipastikan Anas Urbaningrum itu akan melaksanakan masa bebas tahanannya itu di bulan April ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebelumnya Anas Urbaningrum itu dipenjara karena kasus korupsi di Wisma Atlet Hambalang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013. Artinya sudah 10 tahunnya kurang lebih. Dan selain itu juga Anas disebut terlibat korupsi sejumlah proyek lain pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2012. Di pengadilan tingkat pertama, Anas Urbaningrum mendapatkan vonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta juga memerintahkan agar jaksa menyita tanah di Pondok Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, dan tanah seluas 7.875 meter persegi yang dikelola oleh mertua Anas disebut merupakan hasil daripada korupsi. Nah, kemudian juga tak puas dengan vonis hakim, baik pihak Anas maupun pihak jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta DKI Jakarta, kemudian menjatuhkan vonis 7 tahun penjara pada Februari 2015. Dan jaksa atau juga jaksa KPK kemudian mengajukan kasasi atas putusan banding itu. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru memperberat hukuman terhadap Anas menjadi 14 tahun. Dan Anas Urbaningrum juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57,59 miliar dan denda 5 miliar betul. Mahkamah Agung juga mengabulkan permohonan KPK agar hak politik untuk dipilih dan menduduki jabatan publik Anas dicabut selama 5 tahun terhitung setelah dia menyelesaikan pidana pokok. Artinya hak politik Anas memang dicabut, dan Anas kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi tersebut. Kemudian majelis hakim PK akhirnya memangkas hukuman Anas Urbaningrum menjadi 8 tahun saja plus denda sebesar 300 juta. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tak mencoret hukuman penghapusan hak politik Anas. Jadi yang dihapus adalah pangkasan hukumannya begitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, dan juga kebebasan Anas Urbaningrum, Pak Awi ini akan disambut oleh berbagai macam organisasi seperti
kader-kader HMI misalnya, ataupun juga kader-kader alumni HMI, dari organisasi KAHMI dan organisasi kepemudaan pun saya kira akan menyambut kebebasan Pak AU begitu. Karena memang Anas Urbaningrum, Bang AU ini merupakan mantan aktivis tahun 90-an ya. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai ketua umum PB HMI tahun 97-99. Artinya bahwa memang Pak Anas Urbaningrum memiliki jejaring yang cukup luar biasa, sekalipun beliau sudah pernah mendekam di tahanan begitu. Artinya loyalisnya tetap hidup, kemudian juga kader-kadernya masih banyak, pendukung-pendukung. Karena memang beliau itu sebagai mentor banyak orang, kemudian juga senior banyak orang, artinya masih dihormati oleh berbagai kalangan begitu. Dan saya selalu berharap bebasnya Pak Anas Urbaningrum menjadi angin segar atau juga menjadi Anas yang baru, memberikan edukasi kepada kader-kadernya, kepada publik juga khususnya, bagaimana agar berpolitik di Indonesia itu yang sehat begitu, sehingga pengalaman-pengalaman beliau itu bisa disampaikan kepada semua orang begitu. Dan memang kalau melihat daripada, meskipun beliau di lapas ya teman-teman, ada beberapa organisasi bentukan Anas Urbaningrum ketika beliau di lapas, baik itu organisasi pertaniannya, kemudian juga kepemudaannya, ataupun juga organisasi-organisasi kewirausahaannya dan lain sebagainya. Dan puncaknya memang Pak Anas Urbaningrum, Bang Au ini membentuk atau mendirikan sebuah partai politik yang sudah disahkan oleh KPU, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Dan hari ini memang jikalau 5 tahun pasca dibebasnya Anas Urbaningrum menjadi bebas dari tahanan, kemudian hak politiknya 5 tahun pasca hari ini, otomatis 2029 Anas Urbaningrum memiliki peluang untuk kembali menjajaki perpolitikan di Indonesia. Meskipun hari ini beliau harus berusaha ataupun juga bersabar menerima putusan terkait dengan dicabutnya hak politik Anas Urbaningrum 5 tahun pasca bebas hukuman pokok begitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.